Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi, yakni mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji untuk bisa melaksanakan haji di tahun 2022. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Tentunya teman-teman, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan haji. Dan setelah sebelumnya sempat tertunda selama 2 tahun, tentunya ibadah haji akhirnya dibuka kembali. Dan tentunya teman-teman, pada haji di tahun 2022 ini, Indonesia mendapatkan kuota dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 100.051 jemaah. Akan tetapi, tentunya karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan apa sajakah persyaratan itu? Dikutip dari akun media sosial Instagram Kementerian Kesehatan, bahwasannya syarat yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji untuk bisa melaksanakan haji, yakni yang pertama ialah berusia di bawah 65 tahun. Nah, ini sebenarnya cukup mempersulit ya. Disayangkan bagi calon jamaah haji yang sudah berumur 40 tahun atau 50 tahun yang ingin berangkat, dan jika mendapatkan antrian sekitar 20 atau 30 tahun lagi untuk bisa berangkat haji, nah ini akan disayangkan juga. Karena memang selain itu juga tentunya pemerintah juga harus memprioritaskan kesehatan bagi calon jamaah haji lainnya. Nah, dikarenakan jika berusia di atas 65 tahun, ini sangat rentan sekali untuk terkena virus-virus atau penyakit-penyakit lainnya jika jamaah haji tersebut memaksakan untuk pergi. Yang selanjutnya yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji adalah sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dengan kategori dosis lengkap yang telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, jadi dalam aturan ini sudah jelas bahwasannya baik itu calon jamaah haji maupun umroh dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi dengan kategori dosis lengkap. Yang ketiga, syarat yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji yakni sudah mendapatkan vaksin meningitis. Nah, karena memang untuk jamaah haji sebenarnya sangat rentan sekali untuk terkena penyakit meningitis. Jadi silahkan dipastikan terlebih dahulu untuk memeriksakan diri ke rumah sakit yang ada di daerah sekitar kalian. Yang selanjutnya teman-teman, yang harus dipenuhi ialah wajib melaporkan hasil PCR dengan hasil negatif 3 kali 24 jam. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membuat sertifikat internasional Arab Saudi atau dengan nama lain ialah Tawakalna melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan tentunya teman-teman, pada tanggal 28 April 2022 lalu, kuota haji reguler maupun haji khusus di tahun 2022 ini diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan haji di tahun 2020. Karena memang beberapa tahun yang lalu Kementerian Agama ini membatalkan untuk keberangkatan haji karena memang pada saat itu virus COVID di dunia ini sedang naik-naiknya. Sehingga membuat pihak Kementerian Agama ini mau tidak mau harus menunda keberangkatan haji tersebut. Dan selain itu, bagi calon jamaah haji yang ingin berangkat ke Tanah Suci, ini berusia paling tinggi 65 tahun, terhitung pada tanggal 8 Juli 2022 sesuai urutan nomor porsi. Dan sementara itu, tentunya teman-teman, bagi calon jamaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan haji di tahun 2020 lalu, yang tidak termasuk alokasi kuota dan atau menunda keberangkatan pada tahun 2022 ini, tentunya diprioritaskan menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2023. Nah, jadi kalau misalkan bagi calon jamaah haji ini yang sudah melunasi di tahun 2020 lalu, dan yang tidak masuk alokasi kuota atau menunda keberangkatannya di tahun ini kalau misalkan keberangkatan itu ditunda dari pihak jamaahnya yang tidak ingin berangkat, jadi calon jamaah haji ini akan diprioritaskan untuk bisa berangkat haji pada tahun 2023 atau di tahun depan. Tentunya selama kuota haji ini masih tersedia. Dan selanjutnya teman-teman, untuk kuota haji di tahun 2022 ini sesuai dengan keputusan Kementerian Agama nomor 405 di tahun 2022, yakni mengenai kuota haji di tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah, memiliki rincian kuota haji reguler sebagaimana aturan tersebut dirincikan. Yang pertama, tentunya teman-teman, kuota jamaah haji reguler tahun berjalan yakni sebanyak 92.246 orang. Yang kedua, untuk kuota pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ini sebanyak 114 orang.
Sedangkan untuk kuota petugas haji daerah ini sebanyak 465 orang. Nah, untuk jamaah haji reguler di tahun berjalan itu sebanyak 92.246 orang. Untuk kuota pembimbing ini sebanyak 114 orang, sedangkan untuk petugas haji daerahnya sebanyak 465 orang. Sedangkan teman-teman, untuk kuota haji khusus yang tadi adalah kuota haji reguler. Nah, kalau untuk kuota haji khusus, sesuai dengan aturan tersebut bahwasanya yang pertama kuota jamaah haji khusus ini sebanyak 6.664 orang. Sedangkan untuk kuota petugas haji khusus ini sebanyak 562 orang. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin berangkat haji mungkin di tahun-tahun berikutnya, silakan persiapkan diri tentunya dengan memenuhi persyaratan yang sudah aku sampaikan sebelumnya, yakni berusia di bawah 65 tahun, sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dengan kategori dosis lengkap. Selain itu, teman-teman harus mendapatkan vaksin meningitis. Yang keempat, wajib melampirkan PCR test dengan hasil negatif 3 kali 24 jam. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membuat sertifikat internasional Arab Saudi atau Tawakalna melalui aplikasi Peduli Lindungi. Baik, tentunya teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Tentunya mohon doa terbaik untuk para calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat di tahun ini. Semoga bisa menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat. Dan mungkin teman-teman itu saja video yang ingin aku sampaikan. Untuk teman-teman jangan lupa support akun channel YouTube ini tentunya dengan like, comment, dan subscribe. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan aku ucapkan terima kasih sudah menonton dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.